Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan berbagi tentang owning experience saya atau pengalaman saya memiliki lensa manual Meike 35mm f1.7 yang sudah saya gunakan kurang lebih sekitar 1 tahun. Oke, simak terus videonya ya. Nah, perkenalkan, ini adalah lensa Meike 35mm f1.7. Yang saya miliki ini adalah untuk Fuji X mount. Nah, Meike ini juga memproduksi untuk kamera-kamera lain seperti kamera Sony, kemudian Panasonic, kemudian Canon, dan lain-lain. Datang dengan harga yang cukup terjangkau pada awal mula masuk di Indonesia, tentunya merupakan pilihan yang sangat menggiurkan ya buat para pecinta fotografi, terutama yang aliran garis hemat ya. Oke, berikut ini kekurangan dan kelebihan dari lensa Meike 35mm f1.7. Oke, dimulai dari kekurangannya dulu ya. Menurut saya kualitas optik dari lensa ini biasa aja ya, karena ya memang aliran lensa hemat, jadi bisa dimaklumi ya. Yang paling kerasa adalah ketika kita gunakan di wide open di f1.7, itu chromatic aberration-nya kerasa sekali, terutama ketika kita motret pada kondisi dengan kontras tinggi seperti objek yang berwarna putih atau hitam, atau yang terlalu terang, contohnya seperti ini nih. Ini di f1.7 menurut saya chromatic aberration-nya mengganggu banget ya. Tapi kalau kita naikkan di f2.8, kemudian di f5.6, di f8 dan seterusnya, saya rasa nggak ada masalah ya teman-teman. Kemudian juga ketika kita gunakan di wide open di f1.7 itu vignette-nya cukup kerasa ya. Tapi lagi-lagi kalau dinaikkan di f2.8 kemudian f4 dan seterusnya itu tidak ada masalah sih. Tapi kalau teman-teman biasa motret pakai RAW ya itu nggak ada masalah sih, teman-teman bisa gampang ngakalinya di Lightroom nanti kalau pas editingnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik nih teman-teman, yaitu kelebihan dari lensa Meike 35mm f1.7 ini. Yang pertama, lensa ini tuh murah banget. Dulu ketika awal masuk ke Indonesia itu harganya sekitar 1.200.000-an. Tapi sekarang teman-teman udah bisa dapetin lensa ini di harga 750.000 aja. Buset, murah banget. Tapi kalau teman-teman bener-bener yang aliran garis hemat, teman-teman bisa dapat lensa ini cuman di harga Rp400.000. Caranya teman-teman cari yang second. Itu kemarin saya lihat-lihat di OLX dan Tokopedia Bukalapak ada yang jual di harga 400.000-an aja. Tapi ya nggak tahu ya sekarang masih ada apa enggak, karena ya second kan. Jadi ya cepet-cepetan aja gitu. Kemudian untuk build quality-nya menurut saya udah top banget ya. Ini terbuat dari metal, lensanya udah terbuat dari metal, solid banget. Nggak kayak lensa murah lah, nggak kayak lensa-lensa murahnya Canon yang harga 600.000-an, 700.000-an yang bener-bener plastik itu. Ini beda banget, build quality-nya mantep banget, kokoh. Jadi kita pasang di kamera pun terasa sangat solid. Kemudian yang selanjutnya untuk bukaan di f1.7-nya ini menurut saya sudah cukup baik ya, karena kita bisa pakai di kondisi low light sehingga cahaya bisa masuk banyak ke dalam sensor. Kemudian untuk pakai bokeh-bokehan pun menurut saya ini udah oke banget ya. Di kondisi tertentu malah saya kadang merasa lensa ini kok tajamnya kelewatan ya. Coba lihat hasil-hasilnya seperti ini. Gimana menurut teman-teman? Tajam nggak hasilnya? Nah, untuk focusingnya sendiri menurut saya ini enak ya, halus begitu focusingnya, nggak berat banget, enteng. Kemudian jarak putarannya itu cukup panjang, jadi untuk mendapatkan fokus itu bisa cukup presisi ya. Cuman preferensi orang kan beda-beda ya, ada orang yang suka kalau lensa manual itu putaran fokusnya yang pendek, ada juga yang suka yang panjang. Dan kemudian untuk ring aperture-nya itu tidak ada kliknya ya, dalam artian dia udah ngelos aja gitu. Di sisi lain ini merupakan hal yang baik karena ketika kita pindah dari aperture itu smooth begitu ya. Secara overall menurut saya lensa ini recommended banget ya, apalagi dengan harga yang sangat murah banget ini. Udah gitu build quality-nya bagus. Ini cocok banget buat teman-teman yang baru mau mulai belajar fotografi. Karena kalau lensa-lensa mirrorless kan biasanya lumayan mahal tuh harganya. Katakanlah misalnya lensa
Fuji untuk yang 35 mili sudah sekitar di atas 2-3 jutaan. Kemudian lensa Sony juga 35 mili f1.8 sekitar 3 jutaan. Nah, untuk pilihan hematnya mungkin teman-teman bisa gunakan lensa ini. Nah, kemudian sedikit tips untuk teman-teman yang baru pertama kali pakai lensa manual, mungkin akan sedikit bingung ya, kenapa kok nggak bisa dibuat motret. Nah, ini caranya seperti ini. Teman-teman aktifkan dulu pengaturan shoot without lens-nya di kamera mirrorless Fuji seperti ini. Di Sony juga ada kok pilihannya shoot without lens. Kemudian teman-teman on-kan, aktifkan agar bisa motret menggunakan lensa manual. Kemudian untuk mempermudah, teman-teman bisa aktifkan fokus pickingnya ya, seperti ini diaktifkan. Dan teman-teman juga bisa gunakan fokus magnifier agar bisa mendapatkan fokus yang tajam dan terpercaya. Oke, mungkin itu aja owning experience dari saya. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, silahkan kita diskusi di kolom komentar. Nanti insya akan saya jawab. Saya Aziz Fadli dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.